الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikama pemujian yang kindapatan karing Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita tidak lain ucapan yang paling mulia adalah ucapan yang paling pertama terucap. Apa ucapan yang pertama terucap? Ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihi salam, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini mengandung pengertian tafsir Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin. Dan itulah 99 namanya Allah ada pada diri kita. Ada stempel Allah diletakkan di telapak tangan kanan kita, ada huruf Arab 18 dan 19. Jumlahnya 99. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diwajibkan kita salat 5 kali sehari semalam. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada bulan suci Ramadan di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur. Bukan perintah salat yang pertama diperintahkan, tetapi ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Dalam bahasa Arab dijelaskan Iqra itu adalah fi'il amar, perintah. Kalau perintah tidak dilaksanakan berarti berdosa. Dan kalau kita laksanakan jelas mendapat pahala. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Mana itu nama Tuhan? Itulah Bismi Rabbika 99 namanya Allah. Olehnya itu orang melaksanakan ibadah
orang yang melaksanakan haji atau umrah, itulah gambaran ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat tauhid. Maka orang yang masuk di Masjidil Haram tidak langsung salat. Yang diperintahkan adalah tawaf. Dan di mana masuknya? Ke Baitullah, tidak sembarang masuk. Orang melaksanakan haji sudah jelas. Mulai masuk di Masjidil Haram ada satu babul yang namanya Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah kita mulai tawaf dan diakhiri juga di situ sebanyak 7 kali. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sa'i, ketika wukuf di padang Arafah, yang paling banyak dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Siapakah yang punya itu subhanallah? Siapakah asbab? Siapakah yang pertama diperintahkan mengucapkan subhanallah? Itulah zikirnya para malaikat. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya para malaikat adalah subhanallah. Tugas para malaikat subhanallah, mensucikan Allah. Setelah itu alhamdulillah, itulah zikirnya Nabi kita Nabi Adam alaihi salam sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah menyatukan 4 unsur dalam diri kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. La ilaha illallah, siapa yang diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah? Itulah Nabi Nuh alaihi salam. Itulah zikirnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji. Yang diperintahkan kepada Nabi Nuh adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi tidak ada yang mengucapkan kalimat itu. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh. Karena tidak ada yang beriman kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Apa yang pertama berteriak, lihat itu Nabi Nuh sudah gila. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh, seandainya niat pada zaman Nabi Nuh, kita juga akan berkata pogor minyak Nabi Nuh. Kenapa? Orang buat perahu aparek biseang di pinggir laut. Ini Nabi Nuh buat perahu di atas gunung. Kenapa dia lakukan? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak tahu untuk apa, tapi dia sami'na wa ta'na. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, yang pertama dipanggil naik di perahu itu adalah istrinya dan anaknya yang bernama Kan'ah. Tidak ada yang mau naik. Tidak ada orang yang sehat yang mau ikut sama Nabi Nuh. Yang ikut di perahunya Nabi Nuh tidak ada orang yang normal. Yang beriman kepada Nabi Nuh hanya orang buta, orang lumpuh, orang tuli, dan orang yang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang beriman kepada Nabi Nuh, dan itulah yang ikut sama Nabi Nuh. Anak dan istrinya Nabi Nuh mati dalam kekafiran. Setelah naik turun hujan 40 hari 40 malam, terjadi banjir. Dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat yang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Itulah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa sampai sekarang ini. Itulah inti ajaran Islam. Dalam Islam, antas adalah ilaha illallah, aqimus salah wa atus zakah wa tasumu ramadan wa haji fil bait man istata'a ilaihi sabila. Inilah rukun Islam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. La ilaha illallah, inilah zikirnya lidah kita. Dan inilah yang menyelamatkan Nabi Nuh. Dengan kalimat la ilaha illallah terselamatkan di banjir bandang yang besar. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang buta dapat melihat. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Inilah inti Islam yang harus ditanamkan dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah yang dijamin man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Tetapi tidak semudah itu. Dalam hidup dan kehidupan kita, punnatena dibiasakan ki angkanangi kalimat tauhid la ilaha illallah dimanapun kita berada. Mustahil kita bisa mengucapkan di akhir hidup kita. Maka khatib selalu menyampaikan pada khutbah pertama dan menjadi rukun khutbah dan rukun khutbah kedua, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana caranya bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Lamban keislaman kita adalah salat. Maka perbaiki salat kita, perbaiki istinja kita, perbaiki wudhu kita, karena diterimanya ibadah salat kita kalau tahara kita bagus, wudhu kita bagus, baru pakaian kita bersih, dan baru menghadap kepada Allah. Ada 3 saja yang kita jaga di dalam salat. Termasuk khususlah ibadah salat kita sebagai orang awam. Ketika angkat takbir Allahu Akbar, inilah takbiratul ihram. Kenapa ada takbir yang diharamkan? Bukan diharamkan takbir, haram hukumnya. Ketika angkat takbir ada yang kita ingat selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengantar, inilah yang membuka dari pintu langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita laporkan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Yang takut mati yang tidak pernah sembahyang. Kenapa? Tidak pernah melapor kepada Allah, tidak pernah siap hidup dan tidak pernah siap mati. Adakah orang yang jaga salatnya takut mati? Itulah waktu yang paling indah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita mati itu 5 kali sehari semalam kita mati, dan kita dihidupkan kembali. Itulah salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakiki hidup, dan hakikatnya mati adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang kedua yang harus kita jaga di dalam salat adalah ketika membaca surah Al-Fatihah. Terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga yang harus kita jaga, yaitu ketika transaksi antara hamba dengan Allah. Mana transaksinya antara hamba dengan Allah? Kapan kita menjadi hamba? Bukan kita mengaku hamba.
tetapi kita berada pada posisi hamba ketika kita bertahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Inilah salamnya Rasulullah ketika menghadap kepada Allah, ketika menerima salat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Bagaimana posisi Rasulullah ketika menerima salat? Rasulullah tidak berdiri, juga tidak ruku, juga tidak sujud, juga tidak duduk. Posisi seorang hamba dalam posisi bertahiyat, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salamnya at-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Dan dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakiki dalam ilmu tasawuf yang salat itu adalah Rasulullah. Bentuk kita ketika posisi bertahiyat, kita berhuruf Muhammad, min ha min da, Muhammad. Itulah yang salat dalam hakiki kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau selamat sendiri, sehingga dia menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kita semua yang mengerjakan amal soleh. Maka kita selalu selamat. Yang selamat adalah orang yang melaksanakan amal-amal ibadah soleh. Terkhusus adalah salat 5 kali sehari semalam. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Walaupun kita puasa, zakat, haji, beramal ibadah lain, tapi tidak salat, tetap amalnya ada, tetapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena kuncinya kita tidak miliki. Maka detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu diingatkan, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat. Kenapa salat yang harus dijaga? Karena itu yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Salat itulah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika kita mengambil air untuk melaksanakan salat, maka berguguranglah dosanya panca indera kita. Maka orang yang menghadap kepada Allah disucikan oleh Allah, sudah dimaafkan dosanya oleh Allah, baru menghadap kepada yang maha suci. Maka itulah yang selamat di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'un 'aliim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma wa fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahayyah innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qailal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.